untuk materi yang disampaikan untuk diperlihatkan. Terima kasih. Silakan Abang Dah. Terima kasih Imawan Iksan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Bapak dan Ibu, rekan-rekan pemuda yang saya hormati, para senior, ada Pak Oman dari PAN, baru ketemu tapi saya suka sering dengar namanya gitu. Kalau tokoh itu diumpetin juga kedengeran aja gitu. Kemudian juga pimpinan daerah Muhammadiyah DKI Jakarta, ada Bang Bayu dengan Bang Medi. Kemudian Ketua PDM, PDPM, Ketua PDPM Jakarta Utara yang baru dilantik, selamat beserta jajarannya. Wabil khusus narasumber kita ini Pak Ustadz Kasib Her, yang saya baru sempat bertemu alhamdulillah pada siang hari ini, dan negarawan muda yang dimiliki oleh pemuda Muhammadiyah dan insya Allah oleh warga Muhammadiyah. Saya manggilnya apa ya? Bapak kayaknya nggak cocok. Ayo Kakanda Sahrul, karena di sini banyak adik-adiknya, jadi kita harus panggil Kakanda. Beliau ini kalau menggunakan definisi dari Profesor Din Samsudin adalah darah segar. Iya, darah segar. Pak Din itu mendefinisikan darah segar Muhammadiyah sebagai kader muda yang harus masuk ke 13 besar. Saya nggak tahu itu ucapan Pak Din itu membuat tersinggung para senior di Muhammadiyah atau tidak gitu loh. Maka kemarin dalam pleno 1 sidang muktamar itu ada yang mengusulkan ya jadi pimpinan pusat Muhammadiyah 3 periode aja lah. 3 periode 15 tahun, kalau nanti ada Covid lagi bisa 20 tahun 3 periode itu. Nah, jadi menarik sekali. Maka saya melihat, ini saya bukan di depan Kakanda Sahrul ya, ngangkat-ngangkat yang enggak. Tapi memang orang ini tuh bukan menghina, memuji gitu. Termasuk postulat pemuda yang langka. Lihat aja bicara tadi ketenangannya itu. Saya juga agak ngeri-ngeri sedap gitu. Saya takut juga kalah pamor gitu kan. Ketenangannya berbicara, membangun komunikasi politik, itu jarang sekali dimiliki oleh kader pemuda, bahkan kader petua aja kadang-kadang kedodoran gitu. Nah, jadi saya kira kalau tidak masuk 13 besar karena memang butuh waktu ya masuk 13 besar di Jakarta lah. Karena memang kalau meminjam definisi siapa itu? Prof Din itu, memang DKI Jakarta juga memang butuh darah segar. Dan kebutuhannya itu sebenarnya sudah mendesak. Kalau terlambat itu pasien bisa mati gitu loh. Ibarat orang itu Bapak Ibu, ambulan dong, wing gitu kan, darah udah ngalir terus, kan butuh diinfus langsung dengan yang segar gitu.
Nah, jadi saya kira begitu. Kan kalau ngomong gini enak dong, nggak ada yang kena, umum-umum aja kok. Menarik sekali ya diskusi kita ini tentang menjadi pemuda negarawan yang mencerahkan semesta. Negarawan itu identik dengan orang tua. Buya Syafi'i jauh sebelum meninggal dikategorikan sebagai negarawan. Kenapa? Karena dia berpikir dan pikirannya itu merepresentasikan negarawan gitu loh. Lalu sekarang negarawan ingin kita kenakan pada orang muda. Ini pekerjaan yang luar biasa sekali. Saya terus terang saja, ketika pemuda Muhammadiyah melakukan tanwir ya, lalu melahirkan gagasan pemuda negarawan, saya terpesona, saya kagum. Ada idealitas yang diusung di tengah-tengah kesemrautan pragmatisme yang dialami oleh segenap lapisan dari bangsa kita gitu loh. Jadi saya sengaja pakai istilah kesemrautan pragmatisme. Pragmatis itu sudah jelek bagi pemikiran ya, bagi mentalitas. Ini semraut, bukan lagi sekedar pragmatisme, tapi kesemrautan pragmatisme yang dialami oleh segenap mentalitas generasi bangsa ini, dari yang tua sampai yang muda. Jadi ini persoalan yang membanggakan buat saya begitu loh. Kalau pemuda Muhammadiyah tidak bisa mengusung gagasan ini dengan baik itu soal lain. Paling tidak menawarkan alternatif bagi wacana kepemudaan bagi bangsa ini. Nah, karena yang menghasilkan, yang menelorkan, yang menawarkan adalah pemuda, ya pemuda Muhammadiyah harus berani mengambil inisiatif. Lebih dari sekedar inisiatif, harus berani melakukan proses kapitalisasi dalam konteks kaderisasi gitu loh. Gimana sih menyiapkan kader negarawan itu, pemuda negarawan itu, sehingga nanti dia tidak menjadi bagian yang bersifat sloganistik semata gitu loh. Pemuda negarawan. Jadi kalau Buya Syafi'i disebut negarawan karena representasi pikirannya, perasaannya dan ucapannya serta tindakan-tindakannya itu memang mencerminkan kapasitas negarawan. Bangsa ini miskin sekali loh dengan negarawan itu. Bangsa yang besar, jumlah penduduknya tidak kurang dari 275 juta pada hari ini. Luas wilayahnya tidak kurang dari 6 juta kilometer persegi. 6 juta, kalau kita bandingkan dengan wilayah Eropa, mulai dari Belanda sampai kemana itu setara dengan negara kita ini. Yang itu terdiri dari 2 juta daratan dan 4 juta lautan. Itu negarawannya, kalau mau dihitung nggak genap jari saya yang 5 ini, nggak ada. Ada orang mau jadi negarawan kepleset kemudian, karena kemudian terlalu berpikir pragmatis. Tapi Buya Syafi'i itu tidak kepleset dia tidak pernah kepleset. Apa yang menyebabkan dia tidak kepleset? Dia merasa cukup, qanaah gitu. Dia merasa cukup, bukan dia kaya. Kalau lihat rumahnya sederhana aja, masih jauh lebih kaya Pak Amin loh. Pak Amin sekolahannya aja keren. Jadi karena Buya Syafi'i itu merasa cukup. Jadi anak-anak muda, para pemuda ini kalau mau jadi negarawan harus merasa cukup dulu, walaupun tidak cukup gitu loh. Bagaimana mau cukup, yang tua aja nggak cukup, bagaimana yang muda mau cukup kan? Kan kalau saya bilang, mana Bang Bayu itu, nggak ada Bang Bayu. Bang Bayu jelas belum cukup, saya aja yang udah cari uang katakanlah 25 tahun terakhir ini, saya nggak merasa cukup.
Tetapi dia menjadi merasa cukup, merasa qanaah karena dibangun oleh mentalitas yang berkesadaran itu. Jadi kan berkesadaran ini penting. Apa yang mendorong kita menjadi berkesadaran karena proses refleksi kita terhadap kehidupan kita. Proses perenungan kita terhadap masyarakat dan bangsa kita. Itu penting dibangun di tengah-tengah kehidupan masyarakat, bangsa, dan dunia yang sedemikian berlarian kencangnya. Kan dunia ini berlarian ya, kata si Anthony Giddens itu runaway world, gitu. Dunia yang berlarian. Orang tuh nggak punya kesempatan, nggak punya ruang dia untuk melakukan refleksi, karena refleksi itu pekerjaan manusia yang hidup di abad ke-17, 18. Sehingga melahirkan para filsuf yang hebat-hebat itu. Tapi dunia modern yang kemudian mengglobalisasi akibat kecanggihan teknologi digitalisasi ini tidak memberikan ruang bagi kita untuk melakukan refleksi. Orang-orang yang melakukan refleksi itu ketabrak mobil, kelindas, keinjek-injek seperti yang terjadi di Kanjuruhan dan di Korea itu misalnya. Kenapa? Karena kompleksitas kehidupan itu sudah sedemikian sengit. Dunia itu sudah menjadi ruang terbuka untuk bersaing saling membunuh. Lalu kalau anak-anak muda ingin melakukan refleksi, itu adalah modal utama untuk menjadi negarawan. Karena refleksi itu melahirkan kesadaran. Kesadaran itu melahirkan eksistensialitas yang genuine. Jadi tidak ada eksistensialitas itu yang tidak berangkat dari perenungan dan refleksi yang mendalam gitu loh. Ini kan kenapa bangsa ini mengalami defisit negarawan yang dalam, lalu mengalami surplus petualang yang luar biasa melonjak dahsyatnya. Kan kalau saya ngomong begitu kan, ya itu faktanya memang begitu. Ini karena bangsa ini rendah sekali kemampuan untuk merenungnya, melihat ke belakang. Apa yang berlangsung di masa lalu di belakang itu hanya bisa dimiliki oleh individu dengan modal ingatan gitu loh. Tanpa memori tentang masa lalu kita tidak akan bisa pernah melihat apa yang berlangsung pada hari ini dan kehidupan di masa depan. Nonsense, tidak ada itu. Kenapa bangsa-bangsa lain bisa besar? Kenapa Cina kemudian menghegemoni ekonomi global, dan kenapa India kemudian akan muncul sebagai raksasa baru, dan kenapa Amerika sekarang was-was dan tengah menjalani tangga menurun dari kekuasaan globalnya itu. Karena bangsa-bangsa itu, Amerika itu pernah jaya juga dan masih jaya, menginvestasikan kesadaran melalui ide-ide pendidikan itu dengan sangat kokoh. Tidak ada negara besar di dunia ini yang tidak ngurusin pendidikannya dengan serius. Tidak ada. Maka tadi disebut-sebut soal bonus demografi. Saya tuh punya kekhawatiran yang dalam ya tentang bonus demografi Indonesia itu. Indonesia ini, San kalau udah habis kasih tahu ya San ya. Indonesia ini, Bapak Ibu teman-teman sekalian, 23 tahun lagi akan memasuki 1 abad kemerdekaannya. Dan dalam rentang 1 abad menuju kemerdekaan itu, kita itu tengah menikmati apa yang disebut dengan golden age, generasi emas yang sedang tumbuh, yang disebut dengan bonus demografi itu. Tapi kalau regulasi berbangsa kita gagal menangkap peluang itu bonus demografi bisa jadi bencana yang dahsyat bagi bangsa ini. Karena akan ada generasi muda yang besar sekali jumlahnya, sampai di angka 190 juta usia produktifnya itu. Lalu tanpa kemampuan berkompetisi di era pertarungan global, disebabkan karena kapasitas kediriannya lemah, karena regulasi pendidikannya lemah, maka
itu akan menjadi problem dan beban sosial bagi bangsa ini. Karena orang-orang yang sehat, badannya bagus-bagus, kemudian pikirannya kriminal nanti, itu berbahaya sekali loh. Berbahaya sekali. Maka ini kan tantangan. Saya kembali kepada poin tentang negarawan itu. Maka kemudian pemuda Muhammadiyah harus bisa merefleksikan situasi-situasi pada hari ini, harus bisa merenungkan situasi pada hari ini untuk dapat merumuskan satu agenda besar. Saya kira pemuda Muhammadiyah itu dalam kategori kolektif ya, dalam kategori organisasi, harus diusung bersama-sama. Sehingga kemudian agenda besar itu dia memiliki nilai-nilai capaian yang bersifat gradual gitu. Kalau bisa ya pemuda Muhammadiyah itu ganti ketua, ganti rejim kepengurusan, ya jangan ganti agenda. Jadi agendanya itu menatap satu abad kemerdekaan kita. Lalu kemudian satu abad kemerdekaan kita itu mau diisi tentang apa? Itu poin penting dari pemuda negarawan. Pemuda negarawan itu harus selesai dia dengan urusan-urusan remeh-temeh, recehan itu. Lalu pemuda negarawan itu kalau bicara politik, bukan bicara kepentingan jangka pendek yang membuat lamur para politisi Indonesia itu. Tapi kepentingan jangka panjang yang membuat cara pandangnya itu waspada gitu loh. Penuh dengan kewaskitaan. Waskita itu waspada dia. Insting kenegarawanannya itu selalu menjadi semacam lampu sorot ya yang menyinari kegelapan-kegelapan Indonesia itu. Itu harus diasah, harus dikelola dengan baik. Sehingga kemudian agenda-agenda besar itu nanti bisa diwujudkan. Bisa nggak sih pemuda Indonesia yang variabel pentingnya itu adalah pemuda Muhammadiyah melakukan kerja-kerja semacam itu? Bisa. Kita hari ini hidup dalam fasilitas yang serba lengkap. Cuma sifat manusia itu memang begitu, teman-teman sekalian. Makin lengkap fasilitasnya, makin manja hidupnya. Pemuda di masa lalu itu hidup dalam fasilitas yang sangat terbatas sekali, bahkan tanpa fasilitas. Lalu kemudian mereka menjadi sosok yang kuat, menjadi Soekarno, menjadi Hatta, menjadi Syahrir, menjadi dirawat oleh sistem sosial yang tidak ramah. Bagaimana mau ramah wong dijajah sama Belanda? Hatta itu dia menikah setelah melampaui usia 40. Jadi kalau ada pemuda negarawan nikahnya 23 tahun, udah ngebet banget dia, nggak tahan lagi berarti. Belum berjuang untuk negara, udah berjuang untuk keluarga. Akhirnya kalau berjuang untuk keluarga bisa nggak Bang Sahrul? Konsisten untuk negaranya. Nggak bisa Pak Kiai ya. Saya kira nggak bisa, berat itu nanti. Nah, jadi berhenti dulu itu untuk ngurusin percintaan di usia muda. Nah, fokus untuk kebangsaan gitu loh. Jadi teman-teman sekalian, kenapa kemudian tokoh-tokoh itu bisa berpikir tentang Indonesia, bahkan Hatta sekalipun dia hidup di negeri Belanda yang keju, roti, tontonan dan tarian-tarian gadis-gadis bule itu bisa dia nikmati dengan sangat baik, tapi dia tetap berpikir tentang kemerdekaan Indonesia. Maka kemudian dia menggagas apa yang disebut dengan Perhimpunan Indonesia itu. Kenapa Soekarno pada 1927 bisa berteriak dengan lantang dalam peradilan yang dikenakan kepada dia dengan pledoinya Indonesia menggugat? Kenapa kemudian orang seperti Kasman Hadikusumo itu bisa mengedepankan kelapangan jiwanya gitu loh? Dia menyingkirkan sentimen-sentimen keagamaan. Dia menyingkirkan sentimen-sentimen kelompok. Dia mengedepankan sentimen keindonesiaan. Dia dicoretlah 7 kata dalam Piagam Jakarta itu.
Enggak masalah. Yang penting Indonesia ini bergerak. Maka kemudian kemerdekaan Indonesia itu tidak berumur 24 jam semata. Tapi sampai hari ini sudah 74 tahun merdeka. 77 tahun merdeka masih eksis. Kalau enggak usia Indonesia itu hanya 24 tahun Bapak dan Ibu sekalian. Hanya 24 tahun. Karena perbedaan-perbedaan yang tidak bisa diselesaikan menyangkut prinsip dasar negara kita. Jadi apa yang bisa dikompromikan untuk kepentingan bangsa pada hari ini oleh pemuda negarawan itu harus dilakukan. Apa yang tidak bisa dikompromikan itu kemudian harus diperjuangkan. Saya kira ini, terima kasih. Mohon maaf lebih kurangnya, nasru minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abangda Dr. Desvian Bandarsyah telah memaparkan. Selamat datang Bapak Oman. Persilakan. Terima kasih. Ini penanya ada 4. Empat-empatnya nggak nyebut nama, jadi saya agak lupa-lupa. Ini sama teman sendiri aja saya agak lupa-lupa namanya. Tapi kalau wajahnya nggak lupa gitu. Tapi yang pertama, saya sepakat sekali ya soal konsep air di muka bumi ini. Itu air itu bagian dari sistem mekanis yang diciptakan Allah, Tuhan gitu. Sama seperti matahari, bulan, dan hukum-hukum mekanis yang terdapat pada alam. Jadi kalau matahari itu tidak pernah bergeser 1 inci pun setelah miliaran tahun dia beraktivitas, begitu juga bulan, begitu juga sistem mekanis lain di muka bumi, karena Allah menciptakan itu dengan tingkat presisi yang tak terperikan. Maka air juga begitu, air juga tidak berkurang dan tidak bertambah sesungguhnya. Tetapi kemudian karena ada sistem keseimbangan dunia itu rusak dan dirusak oleh manusia, karena manusia memang kodratnya merusak. Karena Allah mengatakan itu dalam Al-Baqarah itu demikian, mengapa engkau menciptakan manusia yang ya Allah yang hanya akan membuat kerusakan di muka bumi. Benar itu, setan itu. Nah, tapi kan Allah jengkel sama setan itu kan karena engkau tidak mengetahui apa yang aku ketahui kan gitu kan. Dia nggak nurut, suruh sujud. Nah, jadi itu clear itu, Bang Sahrul, saya setuju ya. Nah, pertama, bagaimana menjadi negarawan? Negarawan itu kan satu konsep yang berasal dari diksi negara. Jadi negara itu kalau kita lekatkan pada kata sifat pada seseorang, maka dia menjadi negarawan. Negarawan dengan demikian adalah orang yang meneguhkan orientasi kehidupan dirinya dalam konteks bernegara gitu loh. Jadi dia harus memiliki orientasi berpikir untuk kepentingan negara, ya. Kalau dia adalah seorang pemuda, maka dia memiliki nilai, kredibilitas, integritas, kapabilitas yang mengakar pada ide-ide atau idealitas nasionalisme. Nasionalisme itu apa sih? Ini kan kata orang nasionalisme itu kan barang yang udah usang ya. Itu si Kenichi Ohmae, si Ian Adam itu mengatakan demikian. Tapi sesungguhnya dia tidak usang. Kan berangkat dari tesis yang diprovokasi oleh siapa itu? Si Francis Fukuyama, bahwa sejarah itu telah berakhir gitu ya. The end of history. Maka kemudian lahirlah the end of state, berakhirnya negara bangsa. Disebabkan karena adanya penyempitan ruang dan waktu yang disebabkan oleh kemajuan teknologi dan informasi. Itu menyebabkan batas-batas teritorial bangsa, batas-batas teritorial negara itu kemudian tidak relevan lagi. Tapi sesungguhnya tidak demikian. Buktinya kemudian perang antar negara masih berlangsung.
kemiskinan di satu negara masih terjadi. Sentimen-sentimen etnis, sentimen kebangsaan itu menguat juga gitu. Ini hanya sekedar sirkulasi politik kebangsaan saja. Maka apa itu nasionalisme? Nasionalisme itu adalah satu konsep yang kata Hans Kohn itu dia memiliki definisi tentang kesetiaan tertinggi itu diletakkan pada kepentingan negara. Di luar kepentingan negara itu tidak ada. Itulah yang disebut dengan negarawan gitu. Itu yang disebut dengan konsep negarawan. Cuma problemnya kan orang-orang yang memiliki watak nasionalisme paling radikal itu bisa menjadi chauvinisme seperti Hitler tadi, seperti Jepang dan beberapa negara-negara yang punya naluri untuk menganeksasi atau mengintervensi negara lain begitu. Nah, jadi saya kira itu sepanjang kemudian anak muda punya kesadaran berbangsa, lalu kesadaran berbangsa itu kemudian dia artikulasikan dalam tindakan-tindakan lokalitasnya, dia bisa disebut negarawan. Negarawan itu representasi ideal dari sebuah anak bangsa tentang negaranya begitu loh. Oke, saya kira itu. Ini bukan jawaban yang bisa konkret ya, ini jawaban abstrak. Saya tidak bisa mengkonkretisasikan ide-ide tentang negarawan itu. Yang kedua, ini kan tentu berbeda antara Muhammad Natsir, Buya Hamka, dan Safi Ma'arif. Berbeda dia tumbuh dan berkembang dalam kultur keindonesiaan yang berjarak. Natsir tentu hidup di era ketika ideologi negara itu menjadi sesuatu yang problematik, diperdebatkan. Tapi saya kira sejak Ki Bagus Hadikusumo mengatakan oke terhadap Pancasila, terutama sila pertama 7 kata itu hilang, itu sebenarnya sudah clear. Nggak ada lagi yang perlu diperdebatkan tentang dasar negara ini. Memperdebatkan dasar negara ini, teman-teman sekalian, itu akan menyeret kita pada lumpur kehidupan gitu loh. Yang itu tidak akan pernah selesai. Karena kita pakai 7 kata itu juga kehidupan umat Islam ya begini saja. Kalau kemudian 7 kata itu tidak dibingkai seperti yang Pak Kiai katakan. Atau kalau 7 kata itu tidak diterjemahkan seperti orang-orang di era Abbasiyah menerjemahkan Islam. Menjadi apa yang disebut dengan kuntum khairu ummah. Kamu adalah umat yang terbaik. Umat yang terbaik itu harus diupayakan, bukan taken for granted. Enggak ada itu. Allah itu tidak menjanjikan kepada umat Islam akan menjadi kuntum khairu ummah dengan gratisan, tidak. Rasulullah SAW membangun Islam tidak gratisan di Mekah dan di Madinah. 22 tahun dengan bekerja keras, dengan spirit yang kuat, dengan etika dan nilai keislaman yang luhur. Maka kemudian konteks Pancasila itu sudah selesai. Dan itu kemudian dilakukan oleh Muhammad Natsir. Natsir itu memperdebatkan dan mempersoalkan Pancasila itu jauh sebelum tahun 70. Tahun 70 sudah selesai dia. Dia menerima itu Pancasila itu. Baca itu dialog antara siapa? Antara Nurholis Majid dengan Mr. Muhammad Rum. Judulnya Tidak Ada Negara Islam. Itu bukunya sampai sekarang masih dicetak ulang, masih ada itu. Tidak ada negara Islam, itu clear sekali di sana. Jadi saya kira kan yang ditanya sahabat saya ini kan persoalan-persoalan bahwa Natsir itu tegas sikapnya terhadap bangsa dan negara ini dan kepentingan Islam. Lalu Bung Hatta juga demikian. Sementara Ahmad Sepi Ma'arif itu tidak memiliki sikap dalam konteks negara Islam. Ini generasi yang berbeda. Generasi Natsir dan Hatta adalah generasi yang terlibat dalam hiruk pikuk PRRI. Yang dalam era PRRI itu segala sesuatunya kemudian tidak bisa dilihat hitam putih. Ada persoalan-persoalan yang belum selesai dengan tuntas dalam konteks kehidupan ideologi bernegara kita.
Tetapi Ahmad Syafi'i Ma'arif itu sudah melampaui itu. Dia bukan lagi sekedar seorang pemikir, tapi dia seorang intelektual. Dalam pengertian dia paham sejarah Indonesia dan sejarah negeri-negeri muslim yang berupaya dibangun atas dasar keislaman itu. Yang semuanya kemudian problematik. Bahkan sejarah Islam itu sendiri penuh dengan problem. Kalau kita mau jujur mengatakannya. Sejarah umat Islam, bukan sejarah Islam, saya ralat. Agar kita tidak keliru gitu ya. Bayangkan saudara-saudara sekalian, ketika kita berbicara tentang Islam dalam konteks Islam dalam huruf kecil itu, dengan I kecil itu, bagaimana kita tidak mengelus dada? 3 dari 4 khalifah Rasulullah itu matinya terbunuh. Yang tidak atau yang selamat dari pembunuhan itu hanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhum itu. Selebihnya matinya terbunuh semua. Itu yang menjadi gagasan mengapa kemudian bahkan Hamka sendiri mengatakan negara ini harus dikelola dengan cara-cara modern. Kalau kemudian Islam bisa diejawantahkan ke dalam bentuk konkret bernegara dalam kategori modern, mengapa tidak? Tapi teori-teori keilmuan tata negara Islam itu tidak operasional. Kalau saya mengatakan belum ada kan saya nanti berlebihan. Tidak operasional. Sama dengan kalau kita mengatakan teori-teori ekonomi Islam itu juga belum operasional. Karena yang namanya bank syariah itu juga masih problem Pak Kiai. Masih banyak problemnya itu. Sementara konsep gagasan bernegara ala Barat itu sudah sangat operasional. Ada sistem demokrasi. Orang kan kadang-kadang suka memperdebatkan tapi menyetujui juga ada. Antara masyarakat madani dengan civil society. Yang satu adalah konsep Islam di era Rasulullah, yang satu lagi itu konsep Barat di era kekinian. Tapi substansi semangat zamannya sama. Kelompok masyarakat yang membangun satu peradaban dengan kesadaran akan nilai-nilai begitu loh. Prinsipnya itu begitu. Nah, saya kira poin apanya itu ya, yang pertama soal Syafi'i Ma'arif dan siapa? Muhammad Nasir dan Hamka. Jadi saya kira mereka adalah negarawan dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Tetapi Ahmad Syafi'i Ma'arif adalah orang yang berpikir tentang konteks kekinian dan masa depan Indonesia. Kalau Indonesia itu mau dibangun dan mau pembangunannya itu berhasil, kita sebagai mayoritas bangsa yang muslim itu harus membangun satu mentalitas etos dan paradigma berpikir yang baru. Gak bisa. Jangan partai-partai Islam itu, Pak Oman, itu mengalami problematik keraguan-raguan. Mau mengusung ide-ide modernitas atau tetap terpaku pada jarak yang jauh dari gagasan-gagasan Islam itu. Nggak bisa, buktinya kemudian PKS itu makin kesini kan juga makin permisif toh ide-idenya. Karena ya harapan selalu harus ada, Pak Oman. Nah oke ya, saya kira itu. Ini yang ketiga ini. Bagaimana pandangan ekonomi 2023? Saya membaca laporan apa? Saya membaca laporan World Bank, IMF, ekonomi Indonesia itu tumbuh 5,3%. Tahun 2023. Negara itu mematoknya lebih rendah, 5,0%. Lalu negara seperti Amerika berapa? 1,9%. Cina berapa? 3,2%. Yang paling tinggi siapa? Arab Saudi, 7% dipatoknya. Nah, kalau kita merujuk pada pertumbuhan itu, maka kita punya optimisme resesi tidak akan menghampiri negara kita. Itu optimismenya ya. Tetapi ini yang harus kita perhatikan betul. Era hari ini, sistem ekonomi itu sudah mengglobal. Setiap negara itu mengalami proses integrasi yang sedemikian kuat dengan negara lain, dengan sistem global itu. Maka kan jargon dari globalisasi itu adalah
Tidak ada satupun negara yang independen. Tetapi tidak ada juga satupun negara yang dependen. Yang ada adalah relasi interdependensi, saling ketergantungan. Maka saya kadang-kadang suka, tapi oke, sebagai motivasi ya, saya kadang-kadang suka mengkritik pernyataan-pernyataan yang terlalu khawatir dengan serbuan pekerja asing, dalam tanda kutip itu Cina gitu loh. Karena ini dunia sudah saling terintegrasi, nggak bisa lagi. Kalau ada pekerja Cina di Indonesia sekian juta, kalau sampai puluhan juta ke Indonesia, saya bingung juga itu mengkalkulasikannya. Pekerja Indonesia di Cina itu juga banyak, di Hong Kong, di Singapura, di negara-negara lain. Itu sistem sudah mengglobal itu. Dan sistem yang mengglobal itu meniscayakan terjadinya mutasi manusia dari satu tempat ke tempat lain, dari satu negara ke negara lain dengan sedemikian intensnya. Apalagi diprovokasi oleh aspek-aspek ekonomi ya, sumber daya untuk hidup gitu. Maka kemudian 2023 kalau negara seperti Cina, Amerika, siapa lagi relasi dagang kita, Jepang mengalami kolaps, kita juga kolaps. Karena kita terpengaruh pasti. Kalau impor kita tidak bisa laku di sana karena daya beli masyarakatnya rendah, kita kena. Lalu bagaimana? Menjadi kepentingan setiap stakeholder ekonomi di dunia menjaga sistem ini dengan sebaik-baiknya. Sistem ini kalau dijaga memang menciptakan apa yang disebut dengan status quo gitu loh. Sudah sirkulasi ekonomi itu muter di situ saja. Tidak ada ruang bagi negara miskin untuk tumbuh menjadi negara besar. Karena sistem sudah mendeteksi globalisasi itu adalah entitas yang tak berkeadilan. Walaupun globalisasi itu kemudian juga memberikan surplus kesejahteraan bagi banyak negara gitu. Tapi tetap saja dia, ini kan pertarungan terbuka ya, persaingan terbuka. Di dalam persaingan itu selalu ada yang menang dan yang kalah, ada pemenang, ada pecundang. Nah, persoalannya adalah di mana negara kita itu? Apakah negara kita akan menjadi pecundang? Saya kira sudah berkali-kali kita menjadi pecundang. Tapi pertanyaannya kemudian apakah ke depan akan menjadi pecundang lagi? Sangat ditentukan oleh kemampuan segenap bangsa ini untuk menerjemahkan dinamika yang berlangsung pada hari-hari belakangan ini dan ke depan. Momentumnya banyak sekali, ada pilpres, ada namanya pertumbuhan ekonomi, ada persoalan-persoalan hutang, persoalan-persoalan impor, ekspor, itu dirangkai, diramu dengan sedemikian rupa. Ya, ditentukan oleh kemampuan elit untuk mengkapitalisasikannya gitu. Nah, saya kira itu. Jadi saya punya optimisme, walaupun penuh kehati-hatian ya. Karena variabel-variabel kenaikan energi, kenaikan pangan itu tidak bisa dihindarkan. Dan itu akan berimbas pada masyarakat di bawah. Nah, tapi ada optimisme dia tidak akan sehebat 98. 98 itu ada inflasi yang sampai dengan 800%. Sampai 800% inflasinya. Lalu turun dan seterusnya gitu, harga-harga naik. Nah, sekarang disinyalir tidak akan sedahsyat itu. Tapi cukup dan lebih hebat dari 2008. Nah, lalu yang terakhir, bagaimana bisa sebuah generasi dituntut tanpa kemudian dibekali? Ini pertanyaan terakhir tadi. Saya kira kita lahir di negara yang tidak diperkenankan memiliki jiwa yang cengeng. Nggak boleh itu menjadi manusia Indonesia punya mentalitas lembek. Kalau negara ini ingin maju, kita sudah lama ini memiliki mentalitas lembek. Mengapa kemudian pertumbuhan indeks manusia Indonesia itu rendah, hanya peringkat 109? Karena generasi bangsanya lembek. Mengapa kemudian PISA, ya, program POR, International Assessment Studies, generasi bangsa yang mengenyam pendidikan di tingkat SMA dan SMP itu hanya peringkat 54 dari 74 negara. Karena belajarnya lembek. Nah, jadi jangan piara itu mentalitas lembek dan mengeluh. Anda lahir di negara dengan tingkat hutang 8.000 triliun. Lalu
Anda lahir ketika elit bangsa ini saling tonjok-tonjokan untuk kepentingan-kepentingan dan narasi kelompoknya semata. Nyaris nggak ada orang yang berpikir tentang Indonesia kecuali lipstik pemerah bibirnya. Nggak ada. Saya bisa mengatakan ini saya. Kalau Anda amati bagaimana kemudian bangsa ini bergerak dari waktu ke waktu, kita ini rakyat ini sering dininabobokan begitu loh. Kita berharap ketika SBY tampil dengan sangat elegan menjadi presiden, ganteng, gagah, pintar gitu kan. Oh oke nih, inilah yang disebut dengan Ratu Adil Indonesia. Oh kita mundur dulu ke belakang. Ketika misalnya Abdurrahman Wahid tampil, wah ini manusia demokratis. Nah, kita loncat kemudian ke Jokowi. Harapan juga tinggi. Tapi kenyataannya kan problemnya makin hari makin berat dihadapi oleh bangsa ini. Maka jangan mengeluh. Walaupun difasilitasi oleh kondisi dengan sangat minimal, Anda harus punya keyakinan bahwa Anda adalah generasi bangsa yang memiliki tanggung jawab. Ada beban yang harus dipikul oleh setiap anak bangsa. Makin terdidik dia, makin baik dia, makin tercerahkan dia harus mengambil saham penderitaan dari masyarakat Indonesia itu dengan lebih kuat. Nggak boleh dia memanja-manjakan dirinya itu tadi. Dengan urusan-urusan yang bersifat privasi itu tidak boleh. Itu kalau mau melihat bangsa ini maju. Kalau mau menghadapi kenyataan bangsa ini ya begini saja. Seperti mobil mogok. Ya terus-teruskanlah mengeluh itu. Saya paling sebel saya Pak Oman dengan karakter manusia Indonesia yang suka ngeluh itu. Suka ngeluh, wah negara kejam terhadap umat Islam. Enggak ada yang bisa memperbaiki keadaan itu kecuali semakin tumbuh sentimen kita terhadap negara. Lah sentimen terhadap negara tidak akan bisa menghasilkan negarawan. Jadi kita itu menatap masa depan itu penuh dengan problematik gitu loh. Mau menjadi bagian dari Indonesia tapi melawan terhadap negara. Enggak bisa. Di rejim manapun umat Islam itu selalu merasa tertindas kok. Sejak dulu. Persoalannya ditindas beneran atau merasa itu persoalan yang bisa kita perdebatkan begitu loh. Tapi kita harus melahirkan sikap optimisme. Ya, ya kalau mau dikembangkan itu kayak sikap Muhammadiyah lah yang benar itu. Mau siapa rejimnya Muhammadiyah nggak ngeluh itu. Silahkan aja. Muhammadiyah bekerja dalam lingkaran-lingkaran yang bisu. Tahu-taunya perguruan tingginya kata Bang Sarul udah 174 misalnya. Tahu-taunya muktamar berbiaya berapa miliar? 100 miliar, 300 miliar pakai dana sendiri. Nggak ada yang kasih. Kalau kelompok lain kan dikasih, dibantu oleh negara. Nah, maksud saya umat Islam itu kayak begitu gitu loh, punya kemandirian. Lah membangun kemandirian itu nggak bisa dengan kecemburuan. Membangun kemandirian itu nggak bisa dengan kemarahan. Singkirkan itu rasa marah itu. Karena marah itu menghabiskan energi Bapak Ibu. Makin kita marah, makin habis energi kita. Lalu ketika energi kita dibutuhkan untuk membangun peradaban generasi bangsa, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Jauh tertinggal. Saya kira itu. Terima kasih.